Salve sahabat Katolik. Senang sekali kita berjumpa lagi di channel Katolik Roma. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan seorang pemudi muslim yang mantap meninggalkan Islam tapi bingung mau masuk Kristen yang mana, karena ada banyak denominasi Protestan yang menyebut diri Kristen. Dia akhirnya meminta bantuan Romo Cafe untuk membimbingnya. Kita doakan semoga dia menemukan kebenaran sejati dalam gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Ya pastilah. Kepalanya ada kapseti seperti ayam jantan. Oh begitu, berbahaya gitu deh. Itu love, multi aja love. Romo, Orang Momere, istri. Ya, Ika? love, itu dia mau naik, dia dari Muslim, ikut kemana ya tadi ya? Dia masuk ke Kristen, terus dia mau ini, apa sih? Ada nggak Romo naikin Mau aja deh? tanya, namanya siapa? Namanya love. Tidak ada di dalam daftar yang minta naik. Sudah multi saya katanya Romo. Sudah apa? Sudah multi. Muti? Multi. Ya, tapi di sini tidak ada namanya love di Masuk sini. ke Kristen manapun Kak, dia mau sharing. Oh, dia mau sharing Romo katanya. Iya, tidak ada permintaan di sini di daftarnya. Oh, love ini baru muncul. Namanya love. Udah, ini barusan muncul. Nah, Tadi itu. tidak ada daftar. Oke, Leos, masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita turun supaya bisa ganti yang di bawah ya. Siap Romo, siap. Makasih Romo. Oke, Yo, saya turun berganti. Jangan lupa ke gereja. Selamat. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat. Yo, saya malam minggu. Selamat malam minggu. Oke, Om Slamet. Yo. Ngawur. Ya, love. Silakan love. Lagi bagus loh. Oh, Ibu, aku pikir ibu atau nona atau bapak? Si Romo ini suara. Yo, silakan, monggo. Iya. Jadi memang saya dari Muslim ya Roma ya, dan udah mungkin hampir satu tahun ini belajar tentang Kristen, dan akhirnya beberapa bulan yang lalu memutuskan untuk masuk Kristen Roma karena sudah yakin. Cuman ketika masuk Kristen saya harus dibingungkan lagi Romo dengan banyak denom gitu. Laf, sekarang kita pakai sekarang kita pakai pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Yang kau masukkan tadi masuk Protestan begitu. Kristen Romo, maksudnya saya berpindah keyakinan menjadi pengikut Tuhan Yesus Romo. Iya, tetapi engkau dikategorikan sebagai engkau masuk ke dalam Protestan, sudah dibaptis dalam gereja Protestan atau denominasi Protestan, atau engkau masuk dalam gereja Katolik? Begini Romo, jadi saya baru kesaksian Romo, belum katekumen dan belum juga dibaptis Romo, begitu. Oke. Sekarang, ya. Sejak sudah 1 tahun ini, engkau sudah pemikiranmu, mentalitasmu, cara berpikirmu, cara hidup itu sudah menjadi pengikut Kristus. Hanya belum ikut katekumen dan belum dibaptis. Itu yang kau maksudkan? Iya Romo. Oke. Saya pikir sudah dibaptis. Oke. Sekarang saya mengerti. Oke, lanjut. Ya, jadi ketika saya memutuskan untuk pindah ke keyakinan Romo, sekarang saya dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini Romo. Jadi banyaknya denominasi itu loh Romo. Jadi saya juga sedikit agak bingung saya di mana gitu Romo. Oke, sekarang pertanyaan penting sekali. Makanya tadi saya pertanyaan, engkau nih Protestan, mau berpikir jadi Protestan atau engkau jadi Katolik? Katolik hanya satu, saudariku. Katolik tidak ada yang lain. Satu dari tahun 33 dengan paus pertama Petrus sampai dengan tahun 2026 dengan paus yang ke-267 yaitu Paus Leo. Sedangkan Protestantisme ini lahir pada tahun 1517 ketika mantan imam, mantan pastor, mantan Romo Martin Luther keluar dan protes. Dia ingin mereformasi tetapi keluar dengan 95 tesis. Maka lahirlah pelan-pelan yang kita namakan denominasi. Dalam 10 tahun pertama, artinya 517 sampai dengan 527, Martin Luther menyesal karena sudah ada 400 denominasi Protestan yang berbeda di antara Jerman, Swiss, Belanda, dan sekitarnya.
Pertanyaan saya kepada Love, kalau engkau berpikir untuk masuk denominasi Protestan, engkau harus mempertimbangkan. Di Indonesia ada 400 ya. Sekarang mungkin sudah 500 lebih, tidak tahu. Dari 400 itu, dari yang namanya Kristen Protestan ini, mereka namakan Kristen tidak apa, dalam pengertian kita untuk menjelaskan, walaupun secara esensi substansinya bukan Kristen. Oke. Dari 400 ini, engkau mau masuk yang mana, Love? Romo. Jadi jujur sebenarnya sebelumnya itu memang saya tertarik di Unitarian dulu Romo. Jadi kemarin itu. Oke, gampang. Makanya itu Nah, bagian dari Protestantisme itu Unitarian juga. Karena ada iya, sedikit kesamaan dengan Islam kan, betul sekali Romo. dalam konteks keilahian, kealan. Oke. Sekarang kau bingung lagi. Dari Unisitarian itu jalurnya Pentekostas. Pentekostas ada 4 jalur. Pentekostas karismatik, Pentekostas klasika, klasik, Pentekostas tradisional, Pentekostas unisitarian, dan Pentekostas karismatik. Engkau mau ikut yang mana? Sama-sama membawa nama Pentekostas. Sekarang, dari 400 yang ada di Indonesia, suatu saat nanti engkau mau pergi Australia. Kau pergi cari, saya mau pergi cari yang namanya HKBP contohnya. Di Australia tidak ada HKBP. Kau mau datang ke Kolombia di sini dengan saya di sini contohnya. Saya mau cari GKI, tidak ada GKI di sini. Tetapi kalau kau Katolik, kau mau pergi ke Roma, kau mau pergi ke Australia, kau mau pergi ke negara lain, kau mau pergi ke Afrika, kau cari gereja Katolik pasti yang sama. Ritus dalam pengertian ritus Roma. Kalau semua pakai ritus Roma. Misanya dalam nama Bapa, tutupnya ini, Tuhan kasihanilah, anak domba, santus, kudus-kudus, yang sama. Pemimpin yang sama, paus di Roma sampai dengan pastor-pastor paroki. Kalau engkau masuk Protestan, engkau mau bingung dari 400 itu kau mau masuk yang mana, saudariku? Love, kau mau ikut yang mana? Unisitarian bertentangan dengan Tritunggal. Unisitarian bertentangan dengan menganggap Yesus sebagai Tuhan, saksi Yehova menganggap Yesus sebagai ciptaan. Selalu kau bilang, ada Advent. Yang semua Protestan yang lain, hari Minggu, Advent hari Sabtu. Kau tambah bingung lagi. Love. Romo. Takutnya lama-lama, Ini, Romo. takutnya lama-lama engkau jadi turis doktrinal. Kunjung sini, lama-lama kepribadianmu tidak jelas dan engkau bisa masuk ke dalam ekstrim ateisme atau agnostik di situ. Kan gini ya Romo ya, denom kan memang banyak sekali. Apakah memang dari sekian banyak denom itu hanya ada satu kebenaran Romo di antara banyaknya ribu denom itu? Terus saya juga ingin kalau kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu bukan soal apa, kebenaran itu adalah siapa. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, jalan dan hidup. Apakah kebenaran yang satu ini bisa dicabik-cabik? Love. Apakah kebenaran yang satu ini bisa dicabik-cabik di dalam denominasi? Maka di dalam denominasi bukanlah kebenaran yang dicari, melainkan pembenaran. Santo Paulus bilang, jangan kau pecah-pecah. Jangan kau pecah-pecah. Jangan ada perpecahan di antara kalian. Perpecahan denominasi seperti ini bertentangan sekali dengan ajaran kitab suci. Kita bantu 1 Korintus 1 ayat 10. Apa kata Santo Paulus? Ya, berapa Pater? 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia dan sekata. Jangan sampai ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yesus yang adalah kebenaran, dia omong apa di dalam Yohanes 17 ayat 21, 22? Yohanes 17 ayat 21 dan 22.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudariku, denominasi hanya merusak kebenaran itu sendiri. Kebenaran objektif dijadikan kebenaran subjektif dan relativisme kebenaran. Apakah ada dua kebenaran, Love? Kebenaran itu yang mutlak hanya satu, Romo. Lalu kenapa aja banyak denominasi? Izinkan saya mengenal Yesus lewat Katolik, Romo. Jadi Katolik itu seperti apa cara kita mengenal Tuhan Yesus? Itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan saya. Oke, ini penting sekali. Penting sekali. Santo Paulus mengajak kita dalam 7 konsep untuk mengenal Yesus melalui model hidupnya. 2 Timotius 3 ayat ke-10. Di situ ada 7 hal mengenal Yesus melalui cara hidupnya, perjalanan hidupnya, ajarannya Santo Paulus. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Poin pertama dikatakan, mau ikut Yesus nih seperti saya, ikutilah ajaranku. Pertanyaan saya untuk engkau. Engkau harus lihat apa yang diajarkan oleh Santo Paulus. Sekarang engkau tanya saya, apa yang diajarkan oleh Santo Paulus? Satu tema saja. Engkau tanya saya, satu tema yang diajarkan oleh Santo Paulus. Contohnya engkau mau tema tentang apa? Lah, Apa ya, Romo? terserah. Yang selama ini masih mempertanyakan. Saya belum khatam sih, Romo, membaca Alkitab, Romo. Bukan Romo. soal membaca Alkitab. Tadi Paulus bilang begini, engkau telah mengikuti ajaranku. Ada 7, cara hidupku, kesabaranku, imanku, Pertanyaan saya, kalau mau kenal Yesus yang sesungguhnya, maka Santo Paulus bilang, engkau harus ikuti ajaranku, ajaran yang Santo Paulus. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau, apa dari ajaran Santo Paulus yang engkau ingin tahu? Tentang apa? Contohnya, Santo Paulus ajar tentang apa yang engkau ingin tahu? Saya akan jawab, hanya engkau bilang contoh kecil. Mau bilang eskatologi, tentang hidup abadi, tentang penghakiman, tentang ekaristi, tentang apa, tentang terserah. Contohnya. Sebenarnya yang ada titik keraguan sih sebenarnya dari saya, Romo. Sebenarnya sosok Yesus ini siapanya Bapa, Romo? Itu sih sebenarnya. Karena itu unisitarian. Ini penting sekali. Kalau begitu, bagaimana Santo Paulus memahami Tritunggal Maha Kudus? Oke? Contoh kecil. Contoh kita lihat, engkau tanya tadi, Tritunggal Maha Kudus. Oke. Santo Paulus bilang begini. Di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun, silakan baca. Baik, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahan dulu, Frater. Yang walaupun, ingat konsep kata-katanya. Yang walaupun dalam rupa Allah, berarti Yesus itu Allah? Oke, Yesus Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Artinya di situ, bagaimana mensandingkan ada setaranya di situ. Contohnya, saya sama dengan Love. Artinya di situ harus ada berapa pribadi untuk membandingkan saya dengan engkau? Romo. Harus ada 2. Kalau hanya 1 tidak bisa. Engkau bisa mengerti? Makanya pernyataan di situ sangat jelas bahwa walaupun berarti ulang kembali baca. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah, artinya Yesus adalah Allah. Dia merendahkan dirinya. Jangan lu merendahkan diri. Kalimat itu belum selesai. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah. Ya.
Oke. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Garis bawahi kata setara. Kalau dikatakan Oke. kata setara ini, apakah di situ ada pribadi lain sebagai pembanding? Ya, saya bacakan Pater ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tahan dulu. Lah, engkau belum bisa lulus dari situ kalau engkau tidak mengerti. Ketika konsentrasi di kata setara dengan Allah, artinya di situ adalah kalimat pembanding kata setara ini. Saya setara dengan love. Oke, Romo. Berarti di situ ada berapa pribadi? 2, Romo. Berarti saya yang setara dengan engkau. Yesus yang ada Allah setara dengan Allah. Artinya apa di situ? Berarti di situ ada pribadi yang lain yang dijadikan pembanding dalam kesetaraan. Oke. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Oke. Sekarang yang Allah ini dia buat apa? Berarti lanjut. Ya, saya lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia yang mengosongkan dirinya sendiri atau orang lain yang mengosongkan dirinya untuk dia? Dialah yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi apa? Manusia Yesus. Belum menjadi hamba. Berarti bantu lebih cepat kok. Sejam 10 lewat. Belum ya. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai wafat, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang, hati-hati di sini. Kita akan muncul konsep pribadi yang lain. Lanjut. Itulah lebih cepat. Ya. Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan. Tahan dulu. Ini poin penting. Love. Itulah sebabnya Allah. Pribadi yang lain atau tidak di situ? Allah meninggikan dia yang adalah Yesus. Artinya ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi? Kalau Yesus adalah Bapa, dia sendiri yang meninggikan dirinya sendiri. Baca kembali berarti. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau Allah Bapa itu adalah dia sendiri, Yesus itu sendiri. Bagaimana di situ dikatakan karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia tinggikan diri sendiri. Kalau tidak ada pribadi yang lain di situ bagaimana? Lanjut dulu. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya Siapa yang mengaruniakan nama kepada dia, nama di atas segala nama? Allah Bapa itu. Di sini kemacetan unisitarian tidak bisa jelaskan di situ. Oke. Yesus itu benar-benar Allah. Kolose 2 ayat 9. Lebih cepat ya teman-teman, jam 10 lewat. Oke, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Segala kepenuhan kealahan berdiam di dalam jasmaninya. Artinya itu benar-benar Allah, benar-benar manusia. Sekarang ada persoalan besar di sini. Persoalan besar akan muncul di sini. Boleh saya potong sedikit, Romo? Iya, silakan. Gimana tentang yang Bapa itu satu-satunya Allah dan mengenal Yesus itu satu-satunya Tuhan tuh, Romo? Makanya pelan-pelan di situ. Pelan-pelan. Itu ada 3 konsep nanti. Ya kan engkau bilang, kita kan pakai ajarannya Paulus. Saya belum lari ke Injil, belum lain. Bisa mengerti? Ya, siap, Romo. Siap. Ini penting ya, karena itu penting sekali. Karena engkau mau ikut Paulus supaya sampai ke Yesus. Ini penting sekali. Oke. Di dalam, saya masuk sedikit. Di dalam Efesus 4, ayat 4-6, ada 3 konsep.
Ada konsep tentang pneuma, konsep tentang theos, dan konsep tentang kyrios. Ini penting. Sekarang kita masuk di dalam 4 ayat 4 Efesus. Garis bawah di pneumanya saja. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah Itu, dipanggil ke... Perhati. Cukup kata kuncinya roh itu. Satu roh, di situ pneuma. Roh di situ besar atau kecil? R-nya besar, R-nya. kapital. Pneuma, saudariku, pneuma. Di situ Roh Kudus. Satu roh, satu pneuma. Lanjut, berikutnya frater yang kyrios. Ayat 5, ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Ya. Oke, ayat 5 berarti. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tahan dulu. Satu Tuhan. Di situ kyrios. Referensinya kepada Yesus. Sekarang ayat 5. Satu apa lagi? Satu Allah dan Bapa dari semua. Di situ theos. Di situ ada 3 terminologi yang harus dijelaskan oleh unisitarian. Satu pneuma, satu kyrios, satu Tuhan, dan satu Allah, yaitu Bapa. Di situ berapa pribadi, saudariku? Lah. Pneuma, kyrios, dan theos. Ada berapa di situ? Sekarang kita buktikan bahwa pneuma Roh Kudus itu Allah, oke? Siap, Romo. Kisah 5 ayat 1 selanjutnya, ayat 3 langsung. Oke, Kisah 5 ayat 3. Ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tahan dulu. Lah, di situ Ananias mendustai apa? Lah, ayat itu barusan dibaca. Ananias mendustai apa? Baca ulang. Oke, saya ulangi ya, dengan baik ya Kak Laf ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kata kunci sudah dapat kata kunci stop karena waktu ini. Di situ Ananias mendustai siapa? Roh Kudus, Romo. Roh Kudus. Oke. Nanti kita buktikan yang mendustai Roh Kudus itu mendustai Allah atau tidak. Lanjut, Frater. Ayat berikutnya. Ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan saja mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai. Artinya Roh Kudus itu Allah? Ya, Romo. Oke. Yang sekarang sebenarnya harus masuk ke Injil sedikit supaya lebih cepat, karena teologi Paulus punya Tritunggal itu berat sedikit untuk dipahami. Pneuma, theos, bayangkan pneuma, kyrios, theos, nanti tambah membingungkan engkau Laf. Oke. Sekarang langsung saja. Unisitarian bilang Jesus only kan, Laf? Iya, Romo. Unisitarian bilang Yesus sendiri kan? Atau Jesus only? Jesus only itu Yesus sendiri, only Jesus. Engkau bisa mengerti karena engkau bilang tanya tentang unisitarian tadi. Unisitarian mengajarkan konteks. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang unisitarian. Unisitarian punya doktrin itu seperti ini. Nama sebenar dari Allah itu Yesus. Hanya Yesus punya 3 gelar. Perjanjian Lama Bapa, inkarnasi, gelarnya namanya Anak, dan setelah kebangkitannya, gelarnya Yesus adalah Roh Kudus. Itu yang diajarkan oleh unisitarian. Maka unisitarian adalah setengah Arianisme. Menyangkal kealahan Yesus, tapi setengah. Di sini persoalan besar. Romo, maaf. Ya. Saya jelaskan sedikit unisitarian supaya engkau bisa mengerti. Doktrinnya, ajarannya. Belum masuk ke kitab suci. Entah itu Unitarian atau apa ya, Romo. Tapi sebelumnya saya meyakini kalau ya Yesus itu utusan yang diberikan kuasa penuh oleh Bapa, begitu loh, Romo.
Tritunggal Maha Kudus harus dibaca dalam konteks kesatuan aksi. Kesatuan dalam aksi, selalu bekerja bersama-sama. Allah itu asa tapi tidak sendiri. Oke. Ini penting. Maka tadi kita membuktikan Roh Kudus itu Allah yang kita buktikan. Ya, Sekarang kita harus buktikan Bapa itu Allah dan Yesus itu Allah. Allah ya. Ya. Itu yang kita mau buktikan. Sekarang kita lihat. Sekarang saya jelaskan sedikit. Unitarian mengatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah gelar dari Yesus. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Putra, Yesus adalah Roh Kudus. Persoalan di sini. Ketika dalam Yohanes 16 ayat 32, Yesus bilang begini. G.O. bilang Yesus sendiri. Yesus bilang, kurang ajar lu. Gue nggak sendiri, gue ada yang menemani aku. Bahasa gaulnya seperti orang muda. Yesus bilang dia tidak sendiri. G.O. bilang Yesus sendiri. Yohanes 16:32. Lihat, waktunya akan datang, bahkan sudah datang. Kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Al-Sulof, Sob, engkau minta naik daripada kau copy paste, mute-kan saja, teman-teman moderator. Orang yang tidak berguna di situ. Hanya tidak tahu ketik juga, hanya kalau kau mau naik ya, daripada kau type di bawah. Oke. Love, Yesus bilang apa di situ? Dia sendiri? Tidak, karena Bapa menyertainya. Yesus sendiri? Tidak, Romo. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus sendiri? Bapa menyertainya, Romo. Artinya berapa pribadi di situ? Kalau Yesus adalah Bapa, kenapa? Kalau Yesus adalah Bapa, kenapa Bapa menyertai dia? Kalau dia adalah Bapa. Menyertai. Ketika dikatakan aku menyertaimu, baca kembali ayatnya. Baca kembali ayat. Oke, didengar ya. Jangan ya. dulu loncat ke ayat Lihat. yang lain. Baca, konsentrasi di ayat itu dulu. Ya. Lihat, waktunya sudah datang, bahkan sudah datang saat ini juga, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya masing-masing, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Tahan dulu. Bapa. Tahan dulu. Yesus bilang, aku tidak seorang diri. Lanjut ayatnya. Sebab Bapa menyertai aku. Artinya ada pribadi lain yang menyertai dia. Kalau Yesus adalah Bapa, ayat itu harus dirubah. Memang aku seorang diri dan Bapa tidak ada karena aku adalah Bapa. Ayat itu harus diubah. Tadi sudah jelaskan Roh Kudus adalah Allah. ya, Romo. Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam, kepenuhan kealahannya, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Ya, Romo. Oke. Sekarang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya. Oke. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu dulu. adalah Allah. Jangan dulu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Love. Saya bersama-sama dengan love. Saya adalah love. No. Tapi unisitarian bilang begitu. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Oke, kita sekarang ambil contoh dalam pembaptisan Yesus. Bantu dulu, Lukas 3 ayat ke-22. Oke, Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tahan dulu. Nyanyi siapa? Love. Yesus. Oke. Yesus. Ya. Yesus dari baptis. Turun siapa ke atas dia? Merpati, Romo. Burung merpati. Ya, Roh Kudus ke atas dia dalam rupa Merpati.
Bisa dengar itu? Yesus, oke, saya pakai ini sih. Sebenarnya saya mau tidur sudah nih, tidak banyak karena engkau. Bisa lihat baik-baik kah? Atau tidak? Atau bisa kah teman-teman? Ini. Oke. Kau lihat. Iya, Romo. Love. Yesus waktu pembaptisan. Oke. Coba lanjut. Ya. Turun atas Yesus. Terdengarlah suara dari langit. Jangan, Ya. turun atas Yesus dulu. Oke. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Di atasnya siapa? Yesus, Romo. Oke. Sekarang terdengarlah suara. Iya. Lalu terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Logika manusia. Bagaimana Yesus yang adalah Bapa pada saat yang sama adalah anak. Inilah anakku yang terkasih. Bagaimana pada saat yang sama Roh Kudus turun atas Yesus dan Yesus adalah Roh Kudus. Iya, Romo. Pribadi yang Logis. berbeda, Romo. Iya, pasti berbeda. Bagaimana? Bayangkan, kalau G.O. bilang Yesus adalah Bapa, bagaimana suara yang terdengar dari surga, inilah anakku. Artinya Yesus yang sama pada saat ini, pada saat pembaptisan. Dia adalah anak, dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus. Kalau begitu siapa yang hinggap di atas Yesus? Siapa yang berbicara yang suara keluar dari surga? Karena itu Yesus adalah siapa? Kolose 1 ayat 15. Oke, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Iya, lebih cukup. utama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Toto Nataningrat. Bisa juga karena Tuhan di luar. Jangan pakai bisa juga. Jelaskan pakai ayat. Pakai bisa juga nih. Logika semua orang bisa berbicara seperti engkau bilang bisa juga. Kemungkinan. Selalu omong tentang Tuhan, bukan omong tentang kemungkinan. Berarti bagaimana mungkin pada saat yang sama? Dia adalah Bapa, dia adalah anak, dia adalah Roh Kudus pada saat yang sama. Bagaimana mungkin ketika saya dibaptis, yang turun di atas kepala saya adalah Roh Kudus, pada saat itu saya juga adalah Roh Kudus. Itulah misteri terdalam dalam iman kekristenan. Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan dalam aksi. Bekerja sama-sama. Substansi kealahannya sama. Fungsinya berbeda. Bapa mengutus, Yesus melakukannya, Roh Kudus meneruskannya. Romo, boleh saya potong sedikit, Romo? Saya mungkin kemarin sedikit menyederhanakan tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya, Romo. Seperti matahari begitu, Romo, dengan sinar dan panasnya ya, Romo ya. Jadi cara matahari itu mengenalkan kita ya dengan panas yang kita rasakan dan dengan sinar gitu kan. Tetapi saya sedikit agak bingung ketika dikatakan pribadi gitu, Romo. Mungkin kalau Yesus itu kebagaimana Sang Bapa itu mungkin aku masih bisa nangkep ya, Romo. Tetapi kalau dikatakan pribadi itu seperti masing-masing punya kehendak itu loh, Romo. Jadi saya bingungnya di situ juga, Romo. Kita omong tentang substansi, bukan tentang kehendak. Engkau dan ibumu adalah manusia. Ya. Tetapi engkau adalah ibumu. Bukan, Romo. Fungsinya berbeda. Ibumu punya fungsi berbeda dengan engkau atau sama? Kalau fungsi engkau punya, adikku, fungsi love sama dengan fungsi mamamu, kasihan bapamu. Karena suami dari mamamu adalah mamamu, bukan engkau. Yang menjalankan fungsi sebagai istri adalah mamamu, bukan engkau. Betul, Romo. Berarti, tapi substansinya, engkau, bapamu, mamamu punya substansi yang sama, yaitu manusia. Esensi yang sama, yaitu manusia. Tapi fungsi kalian berbeda. Itu air yang sama berada di dalam 3 gelas yang berbeda. Tetap sama adalah air. Iya. Iya, Romo. Ketika berada di gelas yang berbeda, dia berubah nama, bukan air lagi.
substansinya? Ayo. Ketika air itu berada di 3 gelas yang berbeda, dia bukan air lagi? Masih air, Romo. Demikian pun esensi, substansi Tritunggal Maha Kudus. Esensi kealahannya sama. Allah sebagai Allah, tapi fungsinya berbeda. Bapa mengutus, Anak melakukan, Roh Kudus meneruskan. Makanya tadi dalam kisah 5 kisah 5 bab 5, kisah bab 5 omong tentang Roh Kudus sebagai Allah. Yesus sebagai Allah yang telah kita sentuhkan, dan Allah Bapa sebagai Allah. Tapi itu bukan triteisme. Triteisme artinya 3 Allah ini berdiri dalam pengertian sendiri-sendiri. Sedangkan Tritunggal Maha Kudus adalah kesatuan dalam aksi. Karena itu saya anjurkan engkau masuk di YouTube Epifani, Kitab Suci, Tritunggal Maha Kudus dalam Kitab Suci. Karena, minta maaf karena tema ini berat ya Nona ya. Bukan mau tanya engkau standar, engkau belajar teologi di mana, engkau belajar filsafat di mana, engkau tamat universitas atau engkau lagi belajar. Karena ini tema sangat rumit untuk dipahami dari akal kita yang kecil. Karena itu saya anjurkan pertama, engkau masuk YouTube Epifani, engkau tulis Tritunggal Maha Kudus dalam Kitab Suci. Setelah itu engkau akan memahami betapa besar misteri Tritunggal Maha Kudus, dan itu sudah dari Perjanjian Lama. Kalau mau ambil contoh dari Perjanjian Lama, penting sekali. Oke, bantu dulu di mana apa nih? Yesaya 48 ayat ke-12 sampai dengan 16, tapi baca ayat 16-nya langsung. Yesaya 48. 48 ayat 12 ya, Pater ya? Oke. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tahan dulu. Aku yang terdahulu, aku yang kemudian. Akulah Alfa dan Omega. Love, siapa itu Alfa dan Omega? Dalam Kitab Suci? Yesus, Romo. Oke, bantu dulu supaya lebih jelas. Ke Wahyu 1 ayat 8. Berarti sebentar harus pulang kembali ke Yesaya. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang sudah ada, yang akan datang. Di situ omong tentang siapa Alfa dan Omega di situ lah. Oke, Yesus kembali kepada Yesaya. Akulah awal dan akulah akhir. Lanjut dulu. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Tahan dulu. Yesus bilang di situ, nubuatan Yesaya. Tanganku, Yesus, aku. Tanganku juga yang meletakkan dasar bumi. Artinya, aku juga yang Menciptakan. Lah, aku juga berarti ada yang lain. Bisa mengerti? Aku juga. Oke, bantu. Iya. Lanjut. Kita akan temukan jawaban di ayat 16. Pelan-pelan. Berarti lanjut. Ya. Dan tangan kanan. Saya ada rasa panas jadi pakai utensil tidak enak dengan kalian. Oke. Ya, siapa tahu. Dan tangan kananku membentangkan langit. Lanjut. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Artinya, aku juga yang menciptakan. Lanjut. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, Tahan dulu. ada Tahan di dulu. situ. Tahan dulu. Pada waktu itu terjadi, waktu penciptaan. Pada saat penciptaan itu, aku
Brother, aku ada Ada di situ. di situ. Sekarang konsentrasi di ayat 16. Terakhir. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Love. Dan sekarang Tuhan Allah utus aku dengan Rohnya. berapa pribadi? Itu. Kalau Yesus adalah Allah yang mengutus bagaimana? Iya. Bukan untuk main-main. Logika Allah, Tuhan Allah. Theos, mengutus aku. Kyrios dengan pneuma. Makanya dalam pembaptisan, Yesus, Roh Kudus turun atas dia, dan dari surga, langit terbuka dan terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku, dengarkanlah dia. Buktikan. Yesaya 61 ayat 1. Siapa yang ada di atas Yesus? Oke. Yesaya Seolah-olah Tuhan ada 61. 3 gitu, Romo. Ya? Yang bingung itu. Seolah-olah Tuhan ada 3 gitu, Romo. Makanya saya bilang, engkau hati-hati dengan tritheisme. Tritheisme bilang Allah 3 terpisah. Di sini Iya. misteri Tritunggal Maha Kudus itu Allah itu esa satu, tetapi 3 pribadi, bukan 3 Tuhan yang berbeda. Dalam pengertian Oke, tritheisme. Itu sangat berbahaya. Kalau tritheisme artinya politeisme, bukan Tritunggal. Tri tapi tunggal. Karena itu tadi Allah mengutus aku dengan rohnya. Sekarang roh Tuhan ada pada siapa? Oke. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Oke, di dalam pembaptisan, siapa yang ada pada di atas kepalanya Yesus? Roh Kudus. Kisah 5, Roh Kudus itu Allah? Allah. Engkau bukan menipu manusia, melainkan menipu Allah. Yang kau tipu siapa? Roh Kudus. Love, ketika Santo Agustinus dia jalan-jalan di pinggir pantai. Dia menemukan seorang anak kecil yang membuat lubang kecil di pinggir pantai. Dan lari ke laut, ambil air laut dan isi di lubang itu. Santo Agustinus tanya dia, "Nah, kau buat apa di situ?" "Saya ingin mengisi semua samudera di dalam lubang ini." Lalu kata Santo Agustinus bilang, "Tidak mungkin lubang sekecil itu bisa mengisi semua samudera." Lalu anak kecil itu bilang ke Santo Agustinus, "Kepalamu yang kecil tidak bisa isi misteri Tritunggal Maha Kudus." Love, kalau engkau hanya pikir dengan kepalamu yang kecil, memang agak susah. Agustinus telah mengalami itu. Ketika anak kecil itu bilang, engkau juga yang sama, tidak bisa mengisi misteri Tritunggal Maha Kudus dalam kepalamu yang kecil. Romo, ketika kita meminta kebenaran kepada Tuhan, Romo, lalu kita mengambil keputusan, apakah itu berasal dari Tuhan, Romo? Ketika engkau apa? Ketika kita berdoa, meminta sesuatu yang sesungguh-sungguhnya berdoa dan meminta, Romo. Lalu dengan proses itu kita mengambil keputusan. Apakah keputusan itu berasal dari Tuhan, Romo? Apakah keputusan itu benar berdasarkan doa kita atau permintaan kita? Oke, ini penting sekali. Yang minta itu engkau, bukan Tuhan. Itu yang penting. Pertanyaan saya, yang itu harus dinamakan, yang kita namakan pembedaan roh, discernimiento. 1 Yohanes 4 ayat 1. Engkau harus bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena itu kalau itu adalah keputusan, maka kategorikanlah di dalam buah-buah roh atau perbuatan jasmani. Kalau engkau bilang keputusan-keputusan yang kau ambil setelah berdoa dan semuanya itu, kategorinya masuk ke dalam apa?
Karunia roh, buah-buah roh, atau apa? Kita ambil contoh. Keputusan yang kau ambil setelah berdoa itu masuk dalam kategori karunia roh atau tidak? Buah roh atau tidak? Galatia 5 ayat 21. Ayat 22. Kategori apakah yang kau putuskan setelah berdoa itu masuk dalam kategori buah roh atau tidak? Buah roh itu apa? Tetapi buah roh ialah kasih, Tahan dulu. sukacita. Tahan dulu Ya, pelan-pelan, item per item. Keputusan yang kau punya, yang kau ambil, saudariku, punya standar kasih atau tidak? Kasih itu apa, Laf? Laf, keputusan yang kau ambil setelah engkau doa, punya standar kasih? Dan kasih itu apa? Frater, engkau tutup di situ sedikit, tahan dengan satu apa namanya? Penahan di situ, engkau lari ke 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Standar kasih itu apa? Definisi kasih itu apa? Semua keputusan punya standar kasih ya. Yang Om bilang buah roh. Karena engkau harus bisa membedakan ini rohnya siapa. Dalam keputusan-keputusanmu. Kalau itu adalah buah-buah Roh Kudus, maka yang pertama harus punya standar kasih. Kasih itu apa? Ada 14 definisi. ya. Tentang kasih, kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Love, kita buat discernment di sini pembedaan roh. Keputusan yang kau ambil tadi sudah masuk dalam kategori kasih sebagai buah dari roh. Love, berat. Jadi Katolik tidak mudah. Iya, Romo. Buah roh yang lain setelah kasih, frater. Kembali ke Galatia. Oke. Tetapi Kasih. buah roh ialah kasih, sukacita. Tahan dulu. Engkau bergembira dengan keputusanmu? Engkau punya sukacita dalam keputusan-keputusanmu? Atau engkau sedih? Love? Tidak bisa digambarkan, Romo. Oke, lanjut yang ketiga. Damai sejahtera. Memberikan engkau damai atau tidak keputusan-keputusanmu? Tidak bisa digambarkan, Romo. Nah, makanya sekarang engkau harus buat permenungan, meditasi, discernment. Ini keputusan beri saya kedamaian atau tidak? Ini keputusan memberi saya sukacita atau tidak? Lanjut. Kesabaran. Love, engkau sabar atau tidak? Tidak bisa digambarkan rasanya, Romo. Engkau Luar punya tingkat biasa, kesabaran tinggi atau tidak? Jadi Katolik itu seperti tanam benih. Kau tanam hari ini tidak bisa langsung jadi pohon besok untuk menghasilkan. Harus disiram, harus dipupuki, harus disiangi, harus menghilangkan rumput-rumput liar yang tumbuh bersama dengan benih iman kekatolikanmu. Yesus tidak pernah menjanjikan jadi Katolik tanpa salib. Barang siapa ingin menjadi muridku, harus menyangkal dirinya, panggul salibnya dan ikuti aku. Engkau punya tingkat kesabaran? Lanjut, frater. Kemurahan. Lanjut. Kebaikan. Lanjut, love. Kesetiaan. Setia. Siap, Romo. Jangan bosan. Siap. Ingat, baca dulu yang setia itu, setia menanggung penderitaan karena Yesus. Matius 10 ayat 22, frater. Ya. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Love, ketika engkau ambil keputusan, engkau setia dan bertahan. Lagi yang terakhir, frater, kontrol diri tadi. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Kekang diri. Tidak mudah. Love. Karena itu satu orang pun tidak pernah mengajak engkau jadi Katolik. Itu adalah keputusanmu sendiri. Dan engkau harus berharga karena keputusanmu.
Dan engkau harus merasa berharga di mana engkau berada. Dan keputusanmu seperti ini, saya mau katakan. Love, botol ini kosong, harganya berapa? Tidak ada harga, Tidak orang buang. kosong, Romo. Berharga. Kalau botol kosong harganya berapa? Contoh, dirupiahkan. Orang buang. Kalau diisi dengan air, harganya berapa botol ini? 3.000, Romo. Kita tuang airnya, kita ganti dengan wine, anggur, harganya berapa? Lebih Mungkin mahal lebih dari mahal. air atau tidak? Iya. Love, harga hidupmu, harga dirimu, termasuk imanmu, bukan ditentukan oleh engkau, oleh botol ini, ukurannya, tetapi oleh apa yang ada di dalam dirimu. Berhargalah dengan keputusan yang kau ambil. Satu botol air di toko kecil harganya berapa? 2.500, Romo. Di restoran, 10.000, Romo. di hotel, 25.000, Romo. di bandara, 50.000 maybe. ya. Kenapa botol yang sama berbeda harganya? Lebih berkelas, Romo. Karena tempatnya. Iya. Karena itu berjuanglah, berhargalah, karena tempatmu berada. Cari tempat di mana harga imanmu bukannya merosot, tetapi meningkat. Yang ketiga, Romo, ada, yo, saya sedikit, sebenarnya mau Romo, tidur. Lagi 6 menit saya mau tidur. Kenapa, Non? ya. Sedikit, Romo. Kan saya kan sebelumnya kan memang wanita muslimah ya, Romo, dan saya memang pakai cadar. Yalah, engkau pakai cadar, silakan. Apakah ketika saya memilih keputusan untuk menjadi Katolik, boleh sedikit nasihat, Romo? Apakah saya harus melepas cadar saya, merubah outfit saya, Romo, yang selama ini sudah membuat saya nyaman, Romo? Karena beberapa Oke. jujur Karena beberapa begini. kali ini saya ingin ke tempat peribadatan atau ke gereja, Romo, tapi agak sulit, Romo. Mungkin karena beberapa orang yang melihat saya agak aneh mungkin ya, Romo. Oke. Tapi ada di Katolik ada namanya mantija, yang kain putih yang untuk membungkus rambut, Nona. Tidak masalah. Iya. Katolik Timur Tengah kan berjilbab, tidak masalah. Saya benar-benar pakai cadar masalahnya, Romo. Cuma kelihatan mata, Romo. Oh, cuma itu ya. Oh iya. Oke. Nanti engkau bisa ada apa? Maksudnya itu keputusan pribadimu atau karena ada ketakutan tersendiri atau apa? Maksudnya seperti itu. 3 tahun ini saya ketika di Islam itu saya berhijrah dan memang memutuskan untuk memakai niqab karena sebuah niat gitu, Romo, niat yang baik, ingin menutup diri dari kata-kata yang kasar dan menghina orang lain. Sebenarnya itu sebagai pengingat sebelumnya memang ketika saya memakai itu. Gitu. Oke. Dan saya sudah nyaman sekarang, Romo. Tetapi makanya apakah saya harus melepas yang dulunya ini niat baik saya gitu loh, Romo. Jujur berat, Romo, jujur. Oke. Itu juga salib. Itu untuk salib. Masing-masing kita punya salib dalam pengertian ini. Engkau juga punya niat, engkau namanya punya kaul atau punya keputusan hidup untuk itu. Jadi yang harus engkau pikirkan di sini, apakah yang lahiriah itu adalah kriteria utama dari sesuatu yang batiniah? Itu juga engkau harus pikirkan. Iya, Romo. Ketika di dalam kekatolikan Injil bilang, kalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, jangan kau tunjukkan kau puasa. Artinya yang dilihat itu hatimu. Dan Allah yang melihat yang tersembunyi, dialah yang menghargainya. Makanya pertanyaan saya di sini, apakah keputusan untuk sesuatu yang lahiriah ini menjadi satu-satunya karakter untuk kenyamanan, kedamaian, ketentraman batiniamu? Tapi juga memang permasalahannya agak sedikit berat ya, Romo, karena dari keluarga saya kan memang
Islam yang seperti itu Romo, dan belum tahu tentang keyakinan saya yang baru Romo, begitu. Ya, Dan saya juga mengerti dah. tetangga. Makanya saya bilang itu sedikit kepada ketakutan manusiawi. Oke, saya bisa mengerti dalam pengertian ini. Makanya dia bilang di Kekatolikan juga ada yang namanya mantija dan semua itu. Itu proses ya teman-teman. Tidak bisa kita langsung mengatakan menjaslaf seperti itu. Itu proses perjalanan hidup seseorang itu seperti itu. Apapun yang terjadi, dia tetap manusia. Makanya Paus Fransiskus bilang, sebelum kita menjadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi dalam hidup. Maksudnya kita butuh di sini adalah komprehensif, kesadaran dan apa ya, macam kesadaran manusiawi dalam pengertian itu. Saya gampang sih menghakimi, tinggalkan semua itu, jangan. Saya menghargai proses semua saudariku. Tidak mudah. Karena itu pikirlah baik-baik, renungkanlah baik-baik. Kalau saya itu terlalu ekstrim Katolik, jangan tinggalkan, jadi Katolik, tidak. Itu prosesmu. Apa yang saya katakan adalah opini, apa yang ada di tanganmu adalah keputusan. Dan engkau harus berharga karena keputusanmu yang kau ambil. Oke? Begitu ya, Laf ya. Saya sudah mau jam 11, jadi saya harus pamit ya, Laf ya. Nanti silakan. Sebenarnya akhir pekan tidak ada live. Hanya Senin selanjutnya. Romo. Oke, jangan marah, sudah jam 11 Romo, saya harus pamit ya, Laf. Something saya tidak bisa lebih dari jam 11 malam. Sesuatu orang yang sudah 2 malam berturut-turut di Kapan atas live? Tidur. Yo. Jam berapa live lagi, Romo? Senin. Udah mau kelar mau. Yo, Senin. Oke, begitu ya. Sampai engkau naik lebih awal. Kalau naik sudah akhirnya susah ya, teman-teman. Saya jam 11 dan satu orang yang Jam berapa, Romo? biasanya 9 ke atas sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat, tapi saya di sini siang. Oh ya, terima kasih Romo informasinya. Jangan marah ya. Yo, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Romo. Oke. Terima kasih Ika, Benedictus, maaf. Catatan kaki naik.